Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cantika Chania dengan NIM 200585152 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Hari ini kita akan membahas tentang Administrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan atau disingkat PTK. Baiklah, kita langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama yaitu pada konsep. Pendidik adalah guru, dosen, dan beberapa tenaga profesional lainnya. Masuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya yang seharusnya mengerti dan paham tentang etik moral, tentang bagaimana tanggung jawab dan hak-hak yang seharusnya mereka berikan. Jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tenaga kependidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri, kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi, mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi mereka hadir untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan atau sekolah ataupun perguruan tinggi. Kalau pendidik yang selama ini tidak tahu mengira pendidik itu dosen dan guru, ternyata menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang namanya pendidik itu banyak jenisnya dan kalibernya sama. Artinya, adalah mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik, yaitu tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, konselor juga masuk, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan. Administrasi yang kita pahami adalah konsep mengelola dan mengatur. Mengelola itu sebuah proses bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi, mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk dan diterima di lembaga tersebut, sampai akhirnya berhenti atau disebut dengan pensiun. Melalui proses perencanaan sumber daya manusia dan perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan, penghargaan, gaji, latihan, dan pengembangan. Jadi begitu banyak kegiatan yang harus dilakukan dan ditelusuri serta dijalankan dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan oleh lembaga kependidikan dimanapun, baik di sekolah atau perguruan tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia. Mereka disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari diterima sampai mereka berhenti di lembaga pendidikan tersebut. Peserta didik memiliki keakuan yang berbeda, memiliki motivasi yang tidak sama dengan tujuan yang masuk ke lembaga juga berbeda. Jadi, untuk sampai ke tujuan yang sama, walaupun berbeda dengan latar belakang pendidikan, bahasa, budaya, keinginan, dan kemauan harus didesain serta dikelola dan harus ada SOP yang jelas dari lembaga. Betapapun dewasa seseorang, kedewasaan itu ternyata tidak dilihat dari sisi umur dan pengalaman. Kejujuran dan kearifan seseorang itu untuk terbuka dan berani jujur dengan perilaku dan tanggung jawabnya sebagai pendidik atau tenaga kependidikan. Kalau tidak ada SOP dan aturan yang jelas, setiap manusia disebut sebagai pendidik, dan tenaga kependidikan akan sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Mereka akan bergerak sendiri-sendiri, sementara lembaga dalam rangka mengangkat tujuan pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi punya red yang jelas. Jadi kalau dibiarkan, setiap orang tidak akan bisa mendukung tujuan lembaga dan tujuan pendidikan. Ini tujuan akhirnya administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu dilaksanakan. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pada profesi. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pada proses. Proses dari administrasi dan tenaga kependidikan itu secara garis besar dibagi menjadi bagian kegiatan aktivitas. Yang pertama yaitu pengadaan. Artinya proses mengadakan, menerima, mencari dan menemukan calon-calon dari pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan harapan untuk bergabung di lembaga sekolah dan perguruan tinggi. Dalam proses pengadaan itu, yang harus diperhatikan yaitu analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Jadi proses penerimaan dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, bukan ditentukan oleh keinginan-keinginan lembaga ataupun keinginan kepala sekolah, tetapi berdasarkan analisis kebutuhan. Yang paling menentukan adalah rasio dosen dan mahasiswa atau rasio guru dan siswa apakah sudah ideal. Mungkin tidak akan seideal itu.
Tapi paling tidak jangan sampai rendahnya terlalu jauh, karena dalam proses pendidikan, perbandingan antara guru dan siswa atau satu dosen dengan sekelompok mahasiswa itu ada aturan main yang jelas secara psikologi. Ini menjadi dasar pertimbangan penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan di sebuah perguruan tinggi ataupun di sekolah. Jadi bukan hanya asal terima berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, pada rekrutmen atau penerimaan. Ini panjang, ada analisis syarat yang dibuat, kemudian ada perbincangan dengan tim terkait dengan seperti apa harapan dan orang-orang yang akan diterima sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga. Dan banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Selanjutnya pada proses seleksi. Dalam rangka menemukan yang terbaik di antara yang baik, bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran karena satu kampung atau karena rasa-rasa saudara yang tinggi. Tapi, seleksi ditentukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan diberikan atau dipilih berdasarkan siapa yang paling memenuhi syarat. Artinya, prioritaskan sesuai dengan urutan yang terbaik, maka yang terbaik yang layak yang harus diterima meski dalam proses perjalanannya di lapangan. Apakah di sekolah atau yang paling kelihatan adalah di perguruan tinggi, tidak semuanya seperti yang diharapkan. Poin yang keduanya yaitu pada penempatan. Memposisikan mereka di tempat yang seharusnya di tempat yang dibutuhkan sehingga dibutuhkan cast the right man and the right place. Penempatan yaitu proses penempatkan mereka yang diterima di tempat yang memang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang, kebutuhan dan jabatan untuk delegasikan tugas-tugas yang seharusnya menjadi bagian keahlian skill mereka sehingga tujuan akhir dari penempatan itu adalah the right man in the right place at the right man behind the right job. Misalkan kalau ingin memperbaiki kualitas pendidikan harus dimulai dari kita, si pengambil kebijakan. Salah satunya proses rekrutmen, seleksi dan penempatan tadi. Kalau semua atas dasar the right man in the right place at the right man behind the right job, harusnya persoalan-persoalan kualitas dan mutu akan menjadi lebih baik dan akan sampai kepada tahap yang seharusnya kita inginkan. Yang ketiga, pada tahap orientasi. Sebagai bentuk penerimaan kepada calon-calon atau yang disebut dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang baru dengan diorientasi. Mengikuti proses orientasi menjadi keluarga baru di lembaga karena untuk sampai ke tujuan. Orientasi harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka para calon yang sudah diseleksi, yang sudah diterima melalui proses rekrutmen yang panjang itu betul-betul diterima sebagai sebuah anggota keluarga baru. Dengan orientasi diatasi berbagai macam keraguan dan ketakutan serta kecanggungan mereka sehingga timbul rasa percaya diri yang tinggi. Sebagai karyawan atau pendidik dan tenaga kependidikan yang baru, mereka akan tahu semestinya harus bekerja seperti apa dan tugas yang harus mereka laksanakan. Konsep apa yang didesain oleh lembaga pendidikan di tanah air sebagai PNS teropongnya dalam undang-undang dari pegawai negeri sipil terkait dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka paling tidak menerima 3 hal, tapi jangan ini yang menjadi orientasi. Harusnya kewajiban dan hak, jangan hak dan kewajiban yang dibalik. Ketika kewajiban dilakukan, hak akan diterima, tapi ketika hak di depan, seringkali kita lupa dengan kewajiban. Jadi dibalik peribahasanya, kewajiban dan hak. Hak ketika sudah menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan minimal akan mendapatkan 3. Yang pertama yaitu gaji. Berarti pengeluaran untuk kompensasi harus dibayarkan kepada pegawai, pendidik atau tenaga kependidikan pemerintah berupa gaji pokok, ditambah dengan berbagai macam jenis tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Untuk PNS, gaji itu dihitung setiap bulan sifatnya. Sedangkan tenaga honorer lebih tepat jika gajinya atau honornya dihitung sesuai dengan jumlah kinerjanya, jumlah kerja atau jumlah beban tugasnya. Yang kedua yaitu tunjangan. Ada tunjangan tetap dan ada tunjangan tidak tetap. Kalau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 94, dijelaskan dalam tunjangan tetap dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada pekerja sebagai pendidik atau tenaga kependidikan yang dilakukan secara teratur dan kontinu, dan itu dikaitkan dengan kehadiran dan pencapaian serta prestasi kerja dan terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi. Juga ada kaitannya dengan tunjangan daerah terpencil dan lain sebagainya. Kalau tunjangan yang tidak tetap berarti pembayaran yang diberikan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran dan pencapaian suatu prestasi atau segala macam. Bentuknya misalnya dalam uang transport, uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan produktivitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penghargaan. Artinya adalah
sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung dan melakukan menjaga pekerjaan agar datang bekerja tepat waktu, memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan sebaik dan yang terbaik. Ada hal lain selain yang 3 hal tadi akan menjadi hak buat para PNS, atau sebenarnya untuk karyawan dimanapun, di lembaga manapun, yaitu cuti. Cuti pendidik dan tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 dijelaskan seorang pekerja pendidik dan tenaga kependidikan punya hak cuti tahunan, dan itu lamanya sekurang-kurangnya 12 hari, dan bagian perempuan lebih memilih cuti selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan. Yang penting akumulasi cuti hamil, cuti melahirkan untuk perempuan adalah 3 bulan. Kalau bicara soal hak, maka kita berasumsi, kita berpijak pada kewajiban. Sebenarnya hak itu ada dan hak akan menjadi milik kita tanpa diminta dan dicari. Jangan ganti orientasi hak ke depan. Hak lain yang akan diterima sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pembinaan dan pengembangan. Pengembangan dan pembinaan itu adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kita sebagai pegawai. Pendidik dan tenaga kependidikan meningkat dan mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral keseluruhan kita dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Termasuk ketika ingin melanjutkan pendidikan diberikan hak untuk mengikuti pelatihan seminar workshop dalam rangka melatih dan mengembangkan skill dan kemampuan. Hal tersebut didapatkan dengan gratis, dapat ilmu dan dibayar. Tapi jangan sisi enaknya itu yang dilihat. Kewajiban ketika selesai yang akan diberikan untuk lembaga atau negara. Tujuan pembinaan itu banyak, mulai dari produktivitas kerja, seharusnya produktivitas kerja meningkat, efisien terjadi, pengangguran dan kerusakan. Dengan adanya pembinaan dan pengembangan harusnya pelayanan jadi meningkat. Moral akan lebih baik, etik moral, etik kerja meningkat, karir pengembangan, kepemimpinan dari individu yang bersangkutan atau kepemimpinan dari pemimpin lembaga itu sendiri. Langkah-langkah dalam pengembangan disebut pengembangan karir. 1. Penentuan kebutuhan harus ditentukan dulu kebutuhan untuk apa. Tentukan sasaran, identifikasi berbagai macam prinsip belajar karena tujuan utamanya adalah untuk belajar. Maka harus diidentifikasi prinsip-prinsip belajar. Laksanakan program identifikasi manfaatnya, kemudian laksanakan program tersebut. Jadi, memang harus dipisah sedemikian rupa, seserius mungkin, seprofesional mungkin, karena digunakan bukan uang kita tapi uang milik negara. Kesimpulannya adalah, administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang disebut dengan evaluasi, jadi semua hak, semua kewajiban, semua apa yang tadi diulas melalui prosesnya, mulai dari diterima sampai pensiun atau berhenti bekerja, itu harus ada evaluasi dalam prosesnya. Evaluasi dalam rangka untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kapabilitas, kualitas, segala sesuatu yang terkait dengan pendidik dan tenaga pendidik itu sudah sejauh mana sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Sudah sesuai sebagaimana mestinya sehingga tidak ada saling merugikan, tidak ada yang dirugikan. Dalam proses evaluasi yang dikerjakan minimal 5W 1H masuk dalam pikiran untuk mengkategorikan kegiatan ini, yaitu pada what, apanya dinilai, why, kenapa dinilai, where, di mana penilaian itu dilakukan, who, siapa yang harus menilai, dan when, kapan seharusnya penilaian itu terjadi, serta how, bagaimana. Ini terkait dengan kinerja untuk PNS, guru, dan dosen. Jelas ada penilaian kinerja, namanya ada instrumen khusus, tapi jangan hanya tinggal di instrumen. Tapi bagaimana instrumen itu sebagai cakrawala dan standar berpikir dalam tataran pelaksanaan yang sebenarnya. Jadi, yang dilihat bukan checklistnya, tapi checklist itu untuk dilihat terlaksana tidak sebagaimana tugas di kemudian hari menjadi lebih baik, ibarat siklus. Evaluasi menjadi satu titik perbaikan untuk lain berikutnya. Kalau semuanya seperti siklus, seperti tidak pernah berhenti, maka memungkinkan apa yang dikatakan oleh agama kita, manusia beruntung adalah mereka-mereka yang baik. Mereka-mereka yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Esok lebih baik dari hari ini, dan lusanya lebih baik dari hari esok. Kalau kita bicara soal teori, tapi prakteknya harus kita teliti lebih jauh. Mudah-mudahan, di tangan para generasi muda harapan bangsa, semua catatan-catatan buruk, kepentingan-kepentingan tertentu, oknum-oknum yang tidak berkepentingan itu bisa dilibas dalam proses perbaikan pembelajaran. Sehingga
tujuan pendidikan bisa dicapai sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dalam batas waktu yang sudah tidak terlalu lama. Unsur-unsur untuk dinilai mulai dari kesetiaan prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, termasuk kepribadian. Kalau semua unsur itu dinilai dan menilai secara profesional dan yang dinilai paham betul bahwa mereka punya catatan-catatan yang harus dibenahi, diperbaiki, kira-kira akan menjadi penyempurnaan di kemudian hari. Tapi kenapa perilaku-perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan pendidik dan tenaga kependidikan yang katanya sudah dilakukan penilaian atas unsur-unsur itu, evaluasi terhadap semua unsur tadi pada kenyataannya tidak pernah berubah. Peran guru dan dosen dalam kegiatan administrasi pendidik dan tenaga pendidik adalah ujung tombak karena mereka yang tahu persis ada apa dan seperti apa sehingga mereka memberikan masukan-masukan, harusnya mengambil kebijakan duduk bersama untuk menempatkan role yang jelas terkait dengan apa yang dialaminya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.